Dampak gagalnya jadwal drawing Piala Dunia U20, status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pun disorot. Ada potensi ajang tersebut batal digelar di tanah air. Lantas bagaimana persoalan ini harus disikapi? Sudah hadir bersama kami pengamat sepak bola, analis sepak bola, Bung Tommy Welly. Assalamualaikum, salam, Bung Towel. Selamat malam, Abraham. Ya, Bung Towel, kalau kita ikuti terus menit demi menit, jam lebih demi jam perkembangannya, kita dengar sudah ada nama-nama kandidat negara yang siap menampung gelaran Piala Dunia U20. Ada Argentina dan Peru di sana. Jangan-jangan Anda dapat bocoran lain, Bung Towel? Ya, tentu kalau bicara soal gosip atau kandidat lain, Peru ya, yang sejauh ini sangat kencang sekali isunya bakal sebagai pengganti Piala Dunia U20, pengganti Indonesia. Kalau bicara soal kandidat itu. Tapi sampai tapi ketika itu muncul menjadi percakapan saat ini, apakah artinya kita harus mengubur asa Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya? Lintas usia, lintas generasi U20 dalam hal ini. Kalau kita menyimak pernyataan Exco PSSI Arya Sinulinga, memang tendensinya atau tanda-tandanya negatif. Atau tanda-tandanya bahwa kelihatannya bahwa Piala Dunia U20 terancam tidak atau batal dilaksanakan di Indonesia. Kalau kita menyimak pernyataannya, jumpa pers yang dilakukan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Di pernyataan pertama dibatalkan undian drawing. Drawing itu bagian atau tahapan dari proses Piala Dunia berlangsung. Jadi bukan sekedar drawing, bukan sekedar undian, tapi sesuatu yang sudah memasuki timeline atau tahapan. Ada tujuannya. Dan ketika ada penolakan, maka kemudian ada, tentu FIFA menjadi kecewa atau merasa tergores karena tercederai karena ada komitmen, ada garansi tadi dibilang. Kalau seperti Exco PSSI Arya, ada garansi yang di awal sejak pengajuan tuan rumah, sejak bidding itu kan ada garansi yang harus diberikan oleh pemerintah terkait pelaksanaan tuan rumah Piala Dunia U20 ini. Nah, tapi sampai di sana kan kalau kita lihat kan ketika kemudian keputusan itu diambil sekitar 4 tahun yang silam ya, persoalan ini tidak diangkat sebegitu rupa. Kenapa lantas kemudian persoalan soal Israel dan lain sebagainya begitu masif menjadi percakapan saat ini, sehingga ini dijadikan alasan kuat untuk memastikan Indonesia bisa jadi gagal ini jadi tuan rumah U20 Piala Dunia? Ya, yang pertama adalah sampai sejauh ini ketika isunya terus berkembang liar, bahkan termasuk calon kandidat pengganti tuan rumah Indonesia, belum ada satupun pernyataan resmi baik itu dari PSSI maupun pemerintah yang menyatakan apa sikap Indonesia, apakah akan lanjut terus atau tidak. Yang ada adalah informasi tentang Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga Ketua LOC dari Piala Dunia U20 akan ke Zurich, ke FIFA untuk melakukan lobby atau apapun namanya. Tapi persoalannya apa yang dilobi, gitu loh. Yang pasti kalau lobbynya adalah menolak Israel kan sulit, gitu loh. Itu kan yang menjadi persoalan, persoalan gitu. Nah, kalau bicara tentang timnas Israel itu kan lolos sejak Juli 2022 atau sejak pertengahan tahun lalu. Persoalannya menurut saya adalah ada kekurang sigapan, ada kekurang pekaan, ada kurang sensitif atau mengantisipasi isu tentang timnas Israel ini. Bung Towel, sampai di sana soal lolosnya Israel di tahun 2022 Juli, tapi kalau kita jelas lihat kunjungan Gianni Infantino, Presiden FIFA yang datang Oktober, bahkan visit ke istana bertemu dengan Pak Jokowi, dia pun masih memastikan sebetulnya, masih optimis bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah ya. Lantas dalam hitungan bulan ini tiba-tiba berubah, Bung Towel. Iya, artinya kan kalau prinsip sepak bola begini, asasnya netralitas dan non-diskriminasi gitu loh. Jadi posisi FIFA U20, FIFA adalah sebagai pemilik event itu. Sementara Indonesia adalah pelaksana atau tuan rumah gitu loh. Ditunjuk sebagai tuan rumah. Jadi Indonesia tidak punya kewenangan untuk mencoret, mendiskualifikasi atau menolak gitu. Jadi pada posisi itu jelas posisinya ada di FIFA atau bola ada di FIFA. Dan ketika undian dibatalkan, maka ketidakpastian itu makin membesar buat Indonesia gitu. Nah,
Kalau tadi kata kuncinya adalah garansi dari pemerintah. Dalam hal ini kan kita melihat penolakan kan sudah disampaikan oleh Gubernur Bali ya. Kalau kemudian ada perubahan sikap dan lain sebagainya, apakah masih ada peluang di sana, Bung Toel? Ya, satu-satunya kalaupun mau ke FIFA, ke juri harus memastikan bahwa kondisi di dalam negeri kondusif. Itu pun kalau tidak terlambat gitu. Kalau lobby itu masih punya. Kalau Anda punya hitung-hitungan dan punya probability itu dan lain sebagainya, Anda melihat bahwa Indonesia masih punya peluang itu atau let go saja? Bahwa Kalau kita harus saya lihat mengubur impian peluangnya menjadi tuan rumah Piala Dunia. hampir pasti batal ya. Hampir pasti batal ya? Iya, kalau persentase saya lihat kecenderungannya yang terjadi hingga saat ini gitu loh. Bung Toel, kalau apalagi yang tadi Anda sebut misalnya ketika Bali lewat gubernurnya menolak timnas Israel bermain di sana dan juga termasuk drawing kan sudah ditetapkan Bali sebagai venue drawing. Ini kan agak paradok dengan posisi Mendagri yang juga ada di panitia nasional untuk FIFA Under 20 yaitu INAFOK. Jadi kan pemerintah membentuk panitia nasional tuh namanya INAFOK lewat Kepres 19 2020. Itu salah satunya di tim pengarah Mendagri, kementerian banyak dan salah satunya Mendagri. Maksud saya ada ketidaksinkron gitu loh. Iya. Mendagrinya di kepanitiaan nasional untuk kesuksesan FIFA Under 20, tetapi gubernurnya berbicara lain gitu, menolak. Bung Toel, ini terakhir Bung Toel. Apa yang sangat disesalkan dan dampak yang dirasa akan dilewatkan oleh publik Indonesia selaku bahwa yes, kita pecinta sepak bola dan kita menikmati sajian pertandingan sepak bola apalagi kita tuan rumah. Tapi yang jelas barangkali Anda bisa jelaskan apa dampak buruk dari ini semua andai kata memang pada akhirnya tidak jadi tuan rumah U20 di Bali. Ini saya sangat mengkhawatirkan collateral damage ya. Jadi efek kehancuran yang begitu besar gitu loh. Katakanlah kalau itu nggak jadi, saya khawatir akan ada buntutnya sanksi FIFA. Dan kalau ada sanksi FIFA, itu akan menambah kerusakan dari sepak bola negeri ini, sepak bola Indonesia gitu. Kenapa saya katakan ada indikasi sanksi? Karena Exco FIFA Arya Sinulinga setelah menginfokan ada pembatalan dari FIFA, berikutnya dia menyatakan seperti ini, bahwa kami sedang memikirkan upaya bagaimana sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Kalimat tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia itu relevansinya kaitannya dengan suspend atau relevansinya kaitannya dengan kekhawatiran suspend. Jadi kalau udah itu dicabut terus kena suspend kan collateral damage itu namanya. Betul. Sanksi FIFA, suspensi dan lain sebagainya itu adalah hal terakhir yang kita tidak harapkan terjadi tentu saja ya, Bung Toel, demi kemajuan sepak bola kita dan demi kita punya marwah untuk kontestasi internasional atlet-atlet sepak bola kita. Terima kasih sekali lagi Bung Toel sudah memberikan pandangan kepada kami di Ionews Prime.